pemain timnas yang paling ekspresif di depan kamera siapa Mas? Justin Hubner. Justin Hubner. Yes. Ya. Sebagai orang yang menemani perjalanan timnas dari 2023 sampai 2025 Momen sentimental apa? dengan segala kemelut Iya. di luar lapangan ya. Ya. Iya. Ya sedihnya ya karena endingnya anti klimaks sih. Dan padahal kita merasa udah sebegitu dekat dengan Piala Dunia. Wah, tahun depan Amerika nih. Nah, menurut Mas Brian nih apa kesalahan yang paling jamak dilakukan para fotografer untuk pemula nih Mas? Kurang riset. Risetnya dalam hal kalau mau foto bola itu sebenarnya yang paling penting apa dulu? Kamera, lensa atau kesabaran sama skill utama jadi fotografer sepak bola? Semua berpengaruh sih. Tapi untuk pertamanya Mau Nggak punya alat kan mau nggak bisa, alat Mas. secanggih apapun, tapi dia nggak bisa motret, Oh. nggak menguasai alatnya dengan baik. Mansion Radio. Sobat Mansion, welcome back to Mansion Radio. Ini kita sampai juga di penghujung tahun 2025 Iya, benar. di bulan Desember ya Kang betul, ya. betul sekali. Dan memang jujur saja sejauh kita sudah melakukan beberapa episode ya. Hah? Views kita alhamdulillah masih di situ-situ saja. Ya. Masih di situ-situ saja artinya kalau kata Panji, Ya. ini Kang. Kata Panji. 4 tidak akan pernah jadi 400 kalau 4 aja tidak bisa kamu maintain. Oh, jadi kita akan memaintain 100 orang ini. Bukan. Gimana? Ya, kita akan maintain 100 orang Ya, ini betul. supaya menjadi 104. Namanya cuma 4 Lah, Mas. itu dia Nggak makanya. banyak, sangkanya. Panji ngasih contohnya 4 doang. Nggak salah harusnya. Itu. Jadi memang kita harus terus maintain, tapi kita harus kembang biakan. Iya. Betul. Nah, di maintain dikembangbiakan dia diapain tuh? Iya ditumpuk-tumpukin aja jadi satu. Orang viewer tumpuk-tumpukin jadi banyak gitu. Gampang kita mah. Karena mungkin Sobat Mansion juga belum banyak yang nge-share. Nggak apa-apa sih. Kalau bisa di-share. Di-share, di-repost. Boleh. Ya kan? Tapi kita kalau misalnya nge-post ini di-like lah minimal. Minimal di like atau enggak juga langsung ke mention spotnya. Ya. Terus habis itu repost sendiri. Ngapain di-repost sendiri kalau gitu? Ya nggak apa-apa, biar ada aja, biar ke-share. Iya, karena atau enggak juga yang paling banyak di grup WhatsApp, nah, boleh. Grup Ya. Facebook. Benar. boleh, ya Kalau kan? bisa di klip-klip, mau bikin klip-klip sendiri, boleh juga. Nggak masalah. Karena ini satu-satunya podcast olahraga yang hostnya itu ketiga-tiganya perempuan. Bener lagi. Aduh, nggak bisa. Aku nggak bisa nyanggah deh itu. Dan ini juga kalau misalnya teman-teman mau ngeklip-klipin boleh di mana aja terserah. Yang penting di-share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang tahu soal Mansion Radio ini. Yes. Gitu. Hari ini Kang kita punya episode yang sangat spesial. Oke. Karena kita ngomong sama seorang pria yang kerjanya tiap minggu ngeliatin betis pemain bola dari jarak dekat. Masa deskripsinya kayak gitu? Tulisannya gini. Gila kali Mail nih ya. Anak- Humor Mail nih. Humor Mail. Enggak, masalahnya kenapa spesifik betis pemain bolanya? Ya, padahal kan seluruh badannya dia bisa lihat. Mungkin kan karena dia ini setelah bekerja kan dilihat preview gambarnya kan dia harus ngezoom memastikan semua yang ada di anatomi tubuhnya ini dalam fokus yang sama. Oh, sangkain semua dalam anatominya lengkap. Enggak, kalau lengkap kan belum tentu. Kan pemain ini gimana sih lu? Oh, tapi sebelumnya kita ngasih tahu dulu selamat buat kemarin yang udah ngedapetin Nintendo Switch. Ya. Ya kan? Ya, dari Mansion Sport FC. Dan kita masih akan terus setiap bulannya akan mengundi PS5 dan juga Nintendo Switch. Nah, buat kalian sobat Mansion ya, caranya cukup gampang. Cukup follow Mansion Sport FC di Instagram. Ini ada apa sih? Ada lalat, biarin aja. Ini ada apa? Ada cinta yang kurasakan. Sebel banget ya. Jadi pokoknya lu pantengin aja Instagramnya dari Mansion Sport FC. Di situ semuanya informasinya lengkap. Yes. Nah, udah lah. Datang.
Mati kamu. Nah, ini yang bawanya. Aku datang. Ger. Pelan-pelan takut Iya. ketumpahan. Gue Ini alat ini ada harganya, Nat. Nat. Di sinetron gitu loh. Iya, sinetron Apa sih yang di sinetron. Iya, yang tahu. Wah, gitu. Cuman kan kita memikirkan alat ini sih sebenarnya. Lebih mahal ya. Kalau alat ini tumpah, ketumpahan air hanya karena gimmick, ya lucu belum seberapa, tapi Rugi. gimmicknya udah rugi. Nah itu dia. buat apa? Nah, Tapi kok ini nggak pernah kakak main-mainin? apa? Mana? Udah Ini- autopilot. Oh, ini autopilot. itu kan nggak boleh dipegang-pegang karena kan udah pasti Settingan, gini. iya. Settingannya gitu. Mas, Makanya nggak pernah kita pegang. ini udah settingan dari produser kita. Oh, gitu ya? Iya. Aduh. Ini kan kita bisa keluar. Oh, ini bahkan bisa keluar lagu. Nanti dieditin. Ya nanti. Ini Lady Gaga telepon. Udah lama nggak dengar lagu ini ya? Iya, udah lama. Kalau ini Ini ketawa bajuri ini. Hop. Ini kita dengerin Andre Hehanusa, Kuta Bali. Wih, gila. Belum selesai. Oke. Mau denger satu lagi? Apa bang? Rita Effendi. Enggak bentar, playlist lu lama banget sih. Enggak ada yang updatean dikit gitu kayak jauh Update. banget. Update yang update. Yang update kita ada Fagetos. Udah lama itu juga. Itu zaman inbox. Iya Iya bener. Mau denger lagu dari Dragon Boys? Itu juga udah lama Mas. Udah lama. Itu grupnya udah bubar. Oh Udah iya, bubar iya, iya. grupnya. Ya udah deh. Nih daripada mainin kayak ginian mendingan lo video. Iya video. dong. Aku Video dari Nat daripada aja. kita main-main gitu mendingan kita lihat aja video-video. Iya, nggak penting ngikutin dia mulu mah capek. Tolonglah. Ada terus. Ada nih ya video-video kali ini. Video mau salah marah-marah sama Agnes Lo. bola nih. Mana ini? Sassuolo ya? Bukan. Wait. Solo nih. Keren medianya Iya, jago. iya. Lah, Tapi dibalikin. kesel ya. Kesel. Kesel orang Tapi medianya lebih kenapa jago. Tapi menurut kamu dia kesel kenapa? Ya, Dia karena- udah minta. Iya, dia Iya, dipermainkan, terus, ngerasa iya. dipermainkan. Kayak Iya. lo kan nggak main di sini gitu maksudnya. Dia kesel of me. Kesel of me. Love all of you. Love your girl. Bagus. Dia udah tahu caranya. Iya. Ngambekin. Oke. Video selanjutnya Nat. Nah ini nih dia mau ketawa nih. Kelamaan. Mas, Terlalu lama. kameramen. Woi. Mas kameramen geser, Mas. Tolong. Mas. Buka saya selayar terlalu layar. lama, Mas. Karena kan Dia dia malu. lagi momen pasti ini kan nyanyiin lagu Lagu kebangsaan kebangsaan kan. Iya, iya, Lagi iya. kebangsaan, kameramennya iseng kayak temen SMP deh ini. Iya. Kameramennya temen SMP. Temen SMP begitu mendekat. Ya. Ayo mana kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Kata-kata. Kata-kata hari ini. Lagi ngebela negara nih Mas. Dalam hati nggak bisa nih. Oh tetangganya fix tetangganya. Tetangganya kameramen. Kameramennya tetangganya atau Lama. teman kecilnya Kayaknya bener sih Kang. gitu ya. Iya kan? Atau enggak di belakang sini? Itu kan kameramen suka ada yang bareng belakang ya kan? Yang asisten kameramen Oh, ya. iya, bener-bener. kan? Iya. Asisten kameramen. Oh. Dia yang ngeledekin. Kalau Dia nggak ngeledekin. kalau nggak kamera kan mendekat. Dekat ini. Tangan kirinya ini mainin celana. Tarikin. Tapi nggak boleh ketawa. Nggak boleh ketawa dia gini. Nah, Ada lagi. Next. ada lagi selanjutnya. Nih. Nah, ini gimana nih situasinya? Begini Bayangin. ya ada captionnya. Begini rasanya jadi fotografer dari pesawat dengan kecepatan 300 300 knot. 500 atau 555 km per jam. Kenceng itu. Harusnya kan harusnya Bob. Iya. Tangannya kuat, mulutnya ya nggak kuat. Nggak, botaknya itu juga nggak kuat kak, kulit kepalanya juga nggak kuat ya. Dia jadi kayak pakai topeng sebenarnya. Dia ini agen dari Mission Impossible dia. Dia pakai topeng. Itu balik ke kursinya lagi. Mas kenapa Mas keriput-keriput? Nggak tahu di luar bikin cepet tua. Asik ke bawah. Kondoy. Kiset. Oh kecepatannya 555 km per jam. Ngebut banget ya? Ngebut banget. Gue naik mobil aja paling banter Nggak, 180 tuh. Tapi itu standarnya pesawat Kang. Ya tapi kan nggak tiap hari ada orang kayak gini kan Sril? Ya yang salah dia. Iya, Kenapa yang dia foto. begitu? Harusnya sebagai fotografer punya ini loh Kak Google.
Oh, kacamata ini loh, Google View. Tapi nggak menyelamatkan. Google bukan itu ya. Bukan, Bukan, kacamata beda. ya. Google Glass. Ya, boleh, Google Glass. Google View bukan itu loh. Harusnya dia Bang bisa Taufik. pakai Google Maps juga ya. Ah, ikutan lagi jadi sama nih dia nih. Tahan. Ketawa dong. Tahan. Ini lumayan nih, 34 nih. Enggak, dia maksa ketawa gua. Dia Ketawa dong. Ada satu lagi. Ada lagi. Oh, udah nggak ada. Oh, sisanya aku kirim ke WA-nya. Ya udah. Nggak usah dipaksa, Nat. Nggak usah dipaksa. Please, Kalau Kak. nggak ada nggak usah. Please, Kak, please. Satu Nggak, aja. udah nggak usah. Satu aja lah, Kak. Udah please. Nggak usah. Enggak usah. Mendingan udah panggil aja. Ini bintang tamunya pasti ada hubungannya sama Iya, ini sport. itu yang tadi. Yang ketawa. tadi yang botak tadi ya lu. Oh, yang botak. Yang botak itu. Yang botak tadi tuh. Oh, yang tadi botak tuh OTW sini. Iya. Itu makanya dia itu dari Amerika langsung ke sini. Langsung ke sini. Itu live. Wow, itu live location. Live location. Live Udah, location. Aku panggil dulu ya. Ya, boleh. Ya. Oke, jangan kemana-mana guys ya. Ya nggak kemana-mana orang kita. Ya, orang kita kerja. siaran. Aneh lu pertanyaannya. Wes, Mas Brian. Iya. Mas Bri, gimana Mas Bri? Kabarnya Mas Bri? Mas Brian nih. Baik, alhamdulillah ya. Ini Mas Bri ini kemarin waktu perjalanan putaran keempat penyisihan Piala Dunia, Ya. aku ketemu di Jeddah. Oh, pas lu lagi ke sana karena lu nonton kan? Iya, aku nonton di sana dan kita umroh bareng, beli oleh-oleh bareng. Umroh bareng. Oh iya, Iya. Mas Brian juga keren. Ya, kamu nggak nyangka kan kalau nama Brian juga umroh? Iya. Iya, itu juga yang Agak saya mendekat sangka. Mas Bri, agak mendekat. Iya, iya. Nanti Oke. kalau ngomong iya. Gue sih makanya gue kaget tadi. Iya, kita umroh bareng. Umroh bareng kita. Umroh bareng. Bentar, Sebelum nama- pertandingan. Nama Mas Brian, nama aslinya sebenarnya siapa Mas Brian? Brian Bodo Hendro. Bener jelas sih itu si umroh sih. Iya. Umroh kelihatan kan umroh Jelas. banget. Kalau dari Brian gitu kan. Iya, kalau Brian orang kiranya 50-50 tuh. Brian kok umroh gitu. Nah, iya. Tapi kemarin kamu izinnya apa, Mas Bri? Visanya? Kerja. Bisa kerja. Oh, ACC tapi. Oh iya, AFC ya. Iya. Karena- Karena kan kerja. Fotografer AFC, Kang. Wih keren, di huruf A-nya. Mau tahu di huruf A? Doang. Yang bikin globalnya itu presisi Dia. orang Atlas. Caranya gak dicekek, cuma nempel tangan gua. Nah ini kan sebelumnya nanya-nanya soal teknis banget nih Mas Bri nih. Oke. Ini Siap. kita akan ngasih video ini ke Darwis Triadi supaya dia belajar. Ampun. Gak bisa. Oh, nggak bisa? Gak bisa. Kalau ke Robi Darwis bisa nih. Robi Darwis. Ke Robi Darwis Kalau boleh. bisa. Kalau Darwis Triadi kayaknya levelnya udah di atas. Jauh. Ini pertanyaannya nih, Mas Bri, kalau mau foto bola itu sebenarnya yang paling penting apa dulu? Kamera, lensa, atau kesabaran sama skill utama dari fotografer sepak bola? Semua berpengaruh sih. Baik orangnya, dari skillnya, Heeh. dan alatnya juga. Itu saling menunjang. Tapi untuk pertamanya Mau Nggak punya alat kan mau nggak bisa, alat Mas? secanggih apapun, tapi dia nggak bisa motret, Oh. nggak menguasai alatnya dengan baik, Tetep percuma aja. gitu. Ya pokoknya kamera Iya. itu mendukung juga. Iya, kamera Lensanya mendukung Mendukung untuk juga. ya ketajaman ya. Dan orangnya juga yang paling penting. Sense-nya. Iya. sense-nya. Tapi emang jadi fotografer bola itu pertama kali kamu harus cinta bola dulu nggak Bri? Tentunya sih. Itu akan lebih memudahkan ketika kita buat karya, ketika kita memotret. Kalau kita nggak cinta, kita nggak suka, atau bahkan kita nggak tahu peraturannya, gimana kita bisa paham momennya nantinya. momennya, Iya. kita bisa tahu feel-nya, kita bisa ngerasain tesnya ini bagaimana. Iya. Ada nggak fotografer rekananmu yang Yang nggak suka bola. nggak suka bola mas? Tapi dia bisa motret jago. Sejauh ini sih belum pernah nemuin ya. Belum pernah nemuin. Rata-rata meskipun dia biasa-biasa aja dengan bola, tapi masih suka. Suka. Sih dengan bola. Nah kalau di sepak bola tuh kan fast moving, geraknya cepat gitu mas. Iya. Nah, itu gimana caranya sih biar bikin si hasilnya Tetap bagus, tajam. tetap tajam gitu. Nah, fotografi itu kan seni menangkap cahaya ya mas ya. Is that Gitu. it? Melukis Nah, cahaya. Betul. Is. Nah, bagaimana caranya kita meramu momen? Kalau saya membahasakannya, kita menangkap kesunyian di tengah kebisingan. Dor, itu dia, itu dia. Ini dia bisa dipotong silahkan ya, Ya, clipper. Jadiin tuh Ya. buat dia. Gimana kita membuat freeze itu gambar di antara stadion yang
begitu bising, begitu Megah. dengan segala macam rupa, segala macam dramanya. Ya riuh penonton, riuh nyanyian, riuh sorakan segala macam itu beradu di situ ya. Iya. Tapi kita menangkap kesunyian di situ. Menangkap kesunyian di situ. Jadi fotografi itu adalah seni untuk menghentikan waktu. Keren. Sesama fotografer, Bro. Nah, betul. Mas Yusril fotonya asik-asik. Nggak sih, nggak peduli mas. Dipuji dikit. Dipuji Oh, kalau keseringan ya. Dipuji dikit. Saya gila pujian nih. Harus ada pujian ya. Itu apa sore di Si Kota Batang itu tuh. Iya, itu keren kan? Sore kok di Tangerang itu, wah itu saya itu. Sore di Kota Batang itu keren banget. Tapi Mas Bri jatuh cinta sama bola dulu apa fotografi dulu Mas? Bola dulu. Bola dulu. Jadi dari kecil sebenarnya cita-cita pengen jadi pemain bola. Ya karena dulu bacaannya tiap Senin Kamis tabloid bola, hunting, bela-belain nyisihin uang jajan, baca bareng sama bokap, sharing gitu. Tapi setelah beranjak umur SMP, akhirnya cabut dari SSB. Kayaknya berat nih nerusin jalur di. Berarti SSB Sempat dulu? SSB Oh, juga gitu. di Ragunan. Itu. Keren juga di Ragunan mas. Sama sebelah gajah waktu itu ya katanya. Itu sepak bola gajah Mas, beda. Enggak semua diragukan, diragukan. Ulang 3 2 1. Ya. Enggak semua yang di Ragunan kan isinya hewan semua. Gue nggak tahu Iya. ternyata di SSB Ragunan. Terus dari SSB Cabut. Dari SSB yaitu bersekolah pada umumnya, sekolah, SMA, kuliah, masuk DKV, akhirnya singkat cerita ya nyemplung ke fotografi olahraga. Sempat bekerja di federasi, lalu hingga saat ini sebagai kontributor untuk Konfederasi AFC. Keren. Jadi udah berapa tahun jadi fotografer di sepak bola atau di olahraga Mas? Ini belum lama sih, sekitar 7-8 tahun lah kalau 7-8 tahun lumayan. Sebut lama 7-8 Lumayan, Mas lumayan. kalau dikaliin 365 hari itu banyak loh mas. 7 tahun Lumayan. banyak banget. Nah, menurut Mas Brian nih apa kesalahan yang paling jamak dilakukan para fotografer untuk pemula nih Mas? kurang riset. Risetnya dalam hal? Salah satu hal yang paling penting ketika sebelum kita motret itu adalah riset. Riset ya paling minimal kekuatan timnya lah. Ya kan? Misalnya kita lawan antara tim A dan B, misalnya Indonesia lawan Brunei. Kalau dia sama sekali buta akan pengetahuan sepak bola dan dia bisa sampai salah posisi. Mohon maaf, misalnya ya Indonesia Brunei kan agak timpang kemampuan dan dia posisinya ada di gawang Indonesia terus menunggu Brunei menyerang gitu. Akan seberapa banyak ya kan gambar yang kehilangan momentum gitu. Itu riset salah satunya itu. Begitu juga riset dari lokasi antara lokasi stadion, atau lokasi lapangan latihan, lokasi media centernya di mana, itu kan keterkaitan dengan pekerjaan seorang fotografer semua. Jadi fotografer nggak hanya memotret selesai, tapi kan bagaimana dia bisa mendistribusikan gambarnya ke kantornya misalnya atau ke editornya. Kalau dia nggak tahu, nggak taunya internetnya kacau nih, kenapa dia sebelumnya nggak riset dulu? Oh ternyata internet yang bagus ternyata ada di media center atau posisi kabelan kita disediain internet di belakang gawang. Oh ada? Ada. Kabelan di belakang? Ada kabelan untuk fotografer. Oh bisa langsung browsing enak juga ya? Bisa langsung browsing, bahkan bisa langsung ngirim gambar. Kiper nggak bisa ngobrol. Saya mau yang ini aja mas. Bagus tuh mas. Kan jarang diserang. Kalau lagi di gawang Indonesia terus. Kecuali kipernya Onana yang jarang diserang. Onana jarang diserang tapi sering kebobolan. Diserangnya dari tangan dia sendiri. Kalau itu Onana ya. Itu Onana. Kalau ngomongin soal teknis mas, biasanya kalau foto di lapangan, lensanya biasanya pakai lensa apa sih mas? Kalau lensa yang paling utama lensa tele, itu lensa tele ada lensa 400 yang besar, yang paling suka, atau 300, bahkan sekarang ada lensa 100-300, jadi antara 100 sampai 300 itu bisa tercover. Lalu kalau saya biasa sih pakai 2 body karena yang satu pakai 400, satu lagi pakai 70-200 atau lensa yang agak wide. Karena kalau 400 kan, misalnya saya berada di posisi gawang A untuk nunggu momen tim B nyerang. Nah tim B ngegolin, misal pakai lensa 400 kan, kalau dia lari ke arah saya nggak dapat tuh momennya. Akhirnya saya pakai body kedua.
Oh, yang buat Itu sih white tuh. biasanya kalau saya yang white atau yang tele tapi nggak terlalu panjang, Iya, iya. 70-200. Ya artinya kalau misalnya ribet ganti-ganti lensa ya Mas ya. Iya betul. Nah, dua-duanya kameranya sama, satu brand. barusan di endorse satu brand kamera. beliau, iya, sama brand, nggak macam-macam. Canon, Sama Red. kok Red? Red apa tuh Red? Red itu merek kuning, merek ini merek kamera film. Red itu Red sama Ari. Red Iya, sama Ari. Peralatan yang wajib dimiliki untuk fotografer. Ya tentunya kamera. Ya kayak kamera selain itu Mas. Kamera punya dia milik sendiri dulu. Dia kuasain benar-benar. Oke. Dan itu kan motret nggak mesti langsung pertandingan yang wah, pertandingan yang resmi. Itu bisa mulai dari lingkungan sekitar, entah di lingkungan dia tinggal atau tarkam atau fun football. Itu kan bisa melatih Sense itu ya. Iya. insting, intuisi dia. Itu terlatih semua di situ sih. Oh. Dia benar-benar kuasain alat yang dia punya dulu. Apakah Mas Brian tipe fotografer yang kalau momen nge-shoot momen olahraga pakai burst? Tergantung kebutuhan sih. Umumnya? Umumnya misalnya lagi ngejar banyak momen foto aksi, ya saya tentunya pakai burst gitu. Misalnya Tapi kalau dirasa udah dapat banyak nih foto aman, karena kan saya biasa bertugas official photographer tuh, ada semacam list wajib nih foto momen ini mesti dapat, seluruh pemain mesti dapat semua dulu foto aman. Oh gitu. Iya. Oh. 22 pemain ini udah dapat nih foto aman Iya, gitu. iya. Baru Foto tuh. selebrasi juga fardu ain tuh mesti dapat. Nah, kalau udah dapat foto aman ya udah saya tinggal nge-create sesuatu yang beda, entah panning atau Entah lain mau sebagainya. gitu mau ya. artsy-artsy Iya, betul. gitu-gitu. Artsy-artsy Iya, blurry-blurry. gitu. Betul. Oh gitu. Tapi Iya. di Jadi nggak selalu burst terus selama 90 menit. Capek. Capek Boros juga. frame juga. Boros frame juga. Oh gitu ya. Sangkain Iya. semuanya hampir semua fotografer momen, hampir semua momen tuh diambilnya pakai burst. Kalau saya pribadi sih ya dirasa udah dapat momen aman ya saya coba belanja gambar lain Oh, gitu. oke. Tapi ada kalanya ya langsung balik ke mode burst lagi. Iya, iya, iya. Tergantung kebutuhan aja sih itu. Perlunya Tapi apa ya? Mas Bri ada kuncian nggak Mas Bri? Misal di Mas Brian ada beberapa kuncian. Misal kayak tadi 22 pemain amanin dulu satu per pemainnya Iya. amanin. Yang selanjutnya apa? Ada timelinenya nggak Mas Bri? Ada. Apa biasanya Mas? Kalau misalnya saya di official photographer bahkan dari sebelum pertandingan saya udah ada timelinenya. Dari mulai kondisi stadion ketika kosong dalam dan luar, kondisi brandingannya bagaimana, lalu kedatangan pemain, kondisi ruang gantinya seperti apa, persiapan, jersey digantung segala macam, dan kedatangan pemain, pelatih, perangkat pertandingan itu juga mesti di cover, dikirimkan langsung, lalu warming up. Pemain dan pemain masuk ke lapangan kalau timnas bisa anthem Indonesia Raya dan toss koin. Nah itu dalam 10 sampai 15 menit itu udah mesti terkirim ke editor saya. Posisinya di Kuala Lumpur biasanya. Gitu. Dalam 15 menit. Langsung kirim. Nah itu kan kalau kita belum riset mengenai kondisi internet bagaimana, aksesnya, atau cuacanya bagaimana, perkiraan di pertandingan itu kan bisa kacau. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi list-list itu semua? Iya. Gitu. Nah, kalau pertanyaan gue mungkin gue juga nggak tahu ya. Itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Mas pas lagi di tengah pertandingan, lu pindah side, jalan pindah ke sana ke sini? Nah itu tergantung. Kalau fotografer, jadi kan banyak yang di pinggir lapangan. Ada fotojurnalis, teman-teman wartawan yang biasanya ada di belakang gawang. Gitu. Ada juga di pertandingan itu namanya istilahnya official photographer. Oke. Itu bisa dari federasi atau konfederasi atau dari panitia pertandingan. Nah biasanya yang diperbolehkan untuk berpindah-pindah akses, bahkan all akses mau kemanapun itu adalah official photographer. Tapi kalau untuk fotojurnalis atau fotografer pada umumnya yang di belakang gawang, biasanya mereka baru diizinkan untuk pindah gawang itu ketika jeda babak pertama ke kedua. Atau mungkin bisa juga disiasatin ketika pertandingan tapi lewat sisi sebelah sana asal nggak tercover kamera TV. Tapi Mas Dulu pernah tadi kan dibilang bahwa riset itu penting banget.
Riset itu penting banget. Misal dalam taruhlah dalam risetmu itu ternyata salah prediksi Mas Bri. Misal MU sama Chelsea ternyata jagoan MU gitu. Yang tadinya iya kan. Faktanya kan emang jagoan MU. Iya, Faktanya tapi adalah hasil risetnya juga betul kalau itu. hasil risetnya benar. Iya. Cuma di musim ini kan Glory. Gue sih gak ada masalah. Ada yang berdiri. Di depan ada yang berdiri. Lu ngomong MU Chelsea ada yang berdiri. Gue gak masalah. Gue Inter. Misal ternyata Jago banget MU. gitu misal. MU jago banget gitu. Ya. Padahal diprediksi, oh ini Chelsea di atas kertas nih gitu. Pernah gak Mas? Pernah. Apa lawan apa waktu itu? Waktu itu ya kalau saya kan cenderung misalnya Indonesia waktu itu apa ya? Indonesia lawan Vietnam misalnya. Nah, kan ya prediksinya wah ini kita bakal main nyerang nih karena lawannya Vietnam. Secara materi kita ya di atas kertas lah. ya. Gitu. Nggak taunya kita tetap bermain pragmatis gitu. Tapi ya itu sebenarnya bisa disiasatin ya dengan jam terbang atau dengan alat yang menunjang kita berkarya juga sih. Kalau saya misalnya salah posisi, toh saya masih megang alat yang mampu untuk mengcover area di sana sih masih aman, masih pakai tali yang lebih panjang gitu jadinya ya. Iya, gitu. Karena kan kalau beda sama pertandingan olahraga lain ya, yang lapangannya lebih kecil, misal tenis atau volley gitu. Kalau misalnya salah side ya udah tinggal jalan aja gitu. Bener. Lapangan bola bro, Sampai bro. gedenya segaban itu, ya kan? Oh emang Gaban segede gitu ya? Itu kan perumpamaan aja. Perumpamaan. Tahu istilah perumpamaan nggak sih? Majas hiperbola. Ya, majas. Itu lanjut aja deh. Ya silakan. Wah, seru sekali perbincangan ini ya. Iya. Seru kan Nat? Seru banget loh. Yang tadi pas bagian Akhirnya MU itu loh. Kok ada bagian MU Chelsea tuh? Perumpamaan. Maksudnya apa? Perumpamaan aja santai. Bang Mas Yusril Perumpamaan aja, perumpamaan. Misalkan secara di atas kertas Chelsea jago, juara Piala Dunia antar liga kan. Cuman kan gimana ya? Mohon maaf, obrolan ini saya tidak peduli. Saya emang gak relate. Kita mau nanya-nanya nih, soal tadi nanya soal teknis sama Mas Bri kan. Kita nanya sekarang soal profiling Mas Brian di dunia fotografi ini. Aku pengen tahu ini awal mulanya tuh terjun ke dunia fotografi itu gimana sih Mas? Karena tadi sempat dengar sebetulnya cita-cita awalnya mau jadi pemain bola ya. Betul, cita-cita awal sebenarnya pemain bola, nggak kesampaian. Nah dulu aku sempat bekerja di media dari semenjak lulus kuliah. Ya di media. Singkat cerita, saya juga pernah bekerja di federasi sebelum di AFC. Lalu usai di federasi sekitar tahun 2023 saya menjadi kontributor di AFC. Oke. Itu tuh dari awal yang kerja di media tuh udah jadi sebagai fotografer atau enggak? Awalnya justru bukan. Malah bukan. Nah, karena saya backgroundnya DKV, kuliah DKV. Oh, desain. Iya. Nah, itu nge-switch akhirnya jadi fotografer itu pas momen di mana tuh, Mas? Di media itu ketika di luar job desk utama, saya juga senang moto. senang motret, ngobrol dengan senior-senior, iya. Tapi udah foto-fotoin orang atau? Udah foto-fotoin dulu, bahkan fotonya tuh saya lebih ke ekspedisi, outdoor, ekspedisi, naik gunung, ke Kartens, ke Kalimantan, gitu. Udah sampai ke Kartens. Maaf nih, udah sampai ke Kartens. Oh iya? Ini lah tadi enggak denger Fitri ngomong. Jauh ya? Iya. Jauh ya. Gimana kasih taunya ya? Gini, kalau lu ingin tahu jauh apa enggak, lu tahu Kartens di mana? Enggak. Enggak tahu kan? Jauh, udah gitu. Itu di mana, Kak? Jayawijaya, puncak Jayawijaya. Oh itu. Pegunungan Kartens. Iya. Sampai ke sana. Apa tuh gunungnya juga? Itu ketika di media. Salju abadi. Salju abadi. Itu. Tapi Mas Bri kenal ngedit foto dulu baru kenal fotografi atau kenal fotografi dulu baru kenal ngedit foto?
Beririsan sih dua-duanya. Barengan tuh. Berbarengan. Biasanya kan karena di kafe ya. Karena di kafe udah biasa touch up segala macem, tapi karena di media ya udah paham lah dengan cara kerja fotojurnalis, alurnya segala macem, dan sering melihat referensi, mata terlatih, dan sering sharing-sharing, akhirnya ya dari situ terjun motret juga. Momen pertama dikasih akses untuk motret di lapangan kapan, Mas? Di lapangan itu sebenarnya dari pertandingan amatir dulu sih. Tarkam. Usia dini, Tarkam gitu. Mulai dari situ dulu. Berarti pas sudah masuk di official itu? Itu belum. Oh, belum. Iseng aja itu. Itu iseng aja, kadang ada proyekan. Pemain timnas yang paling ekspresif di depan kamera siapa, Mas? Justin Hubner. Justin Hubner. Yes. Dia paling enak ya, maksudnya Paling enak. foto-foto dia Iya. enak nih gitu nyari Justin. Pokoknya udah hafal banget. Saya pernah dapat momen, kayaknya jarang banget ada yang dapat momennya. Ketika itu dia berhasil clearance, karena saya posisinya waktu itu ada di gawang lawan, potret, saya standby terus. Nih Hubner kayak bakal teriak, nggak tahu ya. Itu foto saya yang dipajang itu, yang Hubner teriak itu. Itu kan nggak banyak orang dapat. Iya. Nah, buat yang Itu bukan penasaran, dalam posisi nyerang, tapi dalam posisi kita diserang. Diserang ya. ini fotonya nih. Iya. Tuh, Ini fotonya. ini fotonya. Nah, nggak ada nanti, Iya. nggak ada nanti, nggak ada pasti. Ada kan? Ada Pak Is ya? Wih, itu dia. Kalau aku yang paling memorable fotonya yang pas oleh Selebrasi. Selebrasi ya. Iya. Itu pas match apa ya? Aku lupa deh. Itu Pas awal-awal oleh masuk ke sih? ketika menang lawan kemarin Bahrain Oh iya. Oh, Bahrain yang penalti ya? Bahrain Iya. justru ya. Oke. sama lawan Australia ya away juga golin ya kan? Ya. Dia sama siapa ya? Kok nggak salah? Sama Marcel. Marcelino. Marcelino duduk dapat nggak? Lupa. Marcelino duduk, kebetulan saya ada di posisi Jauh. seberangan. Karena waktu itu saya tandem berdua. Tandem Aduh, berdua, saya ya, bagi ya. tugas. Ya. Lu jaga yang sana, saya jaga di gawang Indonesia. Karena ya udah bagi tugas, tapi saya dapat dari angle yang beda justru. Dar. Angle posisi Belakang. samping. Kalau yang lain kan pada belakangin, Iya. saya dari angle Wih, sisi keren. Dari samping sisi ya. sisi samping. Keren Gitu. nih. Ini ada lagi ya momen-momen yang foto kan, kalau yang tadi kan Mas Blian bilang dapat Best moment lah ya. Iya. Ada lagi ya yang fotonya, wah ini bakal jadi sejarah nih gitu. Nah, yang itu kan. Oh yang Hubner yang ini Ini Mas. nih. Nah, ya, ini Oh itu Hubner. yang sama Marcelino tuh ya. Bener gitu. Nah ada lagi nggak Mas foto-foto yang wah ini bakalan jadi momen epic sih nih. Saya suka foto ketika Orat Mangun memeluk trofi Piala Dunia. Replika. Ya. Ini post match biasanya kan after match itu pemain ngelilingin stadion, nyapa penonton. Nah salah satu penonton ada yang membawa replika. Nah saya suka banget karena waktu itu kita lagi berjuang Iya. menuju Piala Dunia. Dan ekspresinya Ragnar seakan-akan mimpi gue nih dan mimpi kita Iya, bareng-bareng keren. Itu keren. untuk Piala Dunia. Gitu. Merinding dah. Selain itu juga suka fotonya Kevin Dix. yang ekspresi berurai air mata gitu. Iya, sedih. Ini siapa Mata nih, Mas? berlinang. Ini oleh Oleh. Takip di Saudi, ini juga sebenarnya saya suka. Dan Tom Hai ini sebenarnya Hai. belakangnya ada tulisan KO. Oh. Komposisinya ini agak kepotong, iya. Tom Hai kayak menyesal gitu, backgroundnya Wih, KO. pas banget momennya ya. Iya, itu pas momen kita bener-bener KO. Nah, kalau ini siapa nih yang di tengah ini Mas? Ini Mas Brian. Itu. Waduh. Gimana Pak, sih? ini pemain timnas siapa namanya Mas? Kayaknya, Mas. Nomor berapa sih ini? Naturalisasi juga ini. Naturalisasi juga ada. Kalau nggak salah dari Kebayoran ya. Oh, dari Kebayoran. Dari Magelang ya. Mas Bri ada semacam posisi yang udah jadi kuncian nggak untuk wah di posisi-posisi ini nih biasanya banyak angle yang menarik nih. Kalau official kan mesti di samping gawang, di samping bench itu. Jadi mau nggak mau sih mesti di situ terus tuh. Oh, Gitu. nggak bisa kita keliling itu nggak bisa ya Mas? Takutnya foto-foto aman akan terlewat. Misalnya ada selebrasi atau ada momen gol gitu. Tapi biasanya di situ pun saya udah tahu sih karakter-karakter pemain. Misal, oh ini lagi lemparan jauh, lagi ada Arhan nih.
Pasti karakternya ya dia akan melakukan lemparan jauh. Misal seperti itu. Atau enggak di ngelap bola. U23 ada Robby Darwis. Ya, bisa ngelap bolanya dulu Iya, atau iya, momen iya. dia semacam Menjemput bolanya, menyebut bola gitu. ngelihat Nah, bola penuh harapan gitu. Betul. Ya, Nah, ya, itu kan momen-momen seperti itu. Atau enggak misalnya di belakang nih lagi Rizky Ridho nih. Nah, dia tipikalnya bisa agak lama nih ngolah bola atau enggak Marcelino dia bisa agak lama nih bawa bola. Nah, itu saya bisa mesti udah tahu sih kebiasaan-kebiasaan pemain tuh di lapangan seperti apa. Harus hafal Iya, gitu. iya, terus iya, sebenarnya iya. saya kurang lebih harus Tapi dalam 90 menit walaupun yang kata orang kayak cuma tinggal jepret doang. Setelah kita tahu dan lihat penjelasannya sih ya. Iya. Bab itu gimana intens deg-degannya tuh waktu itu tuh Mas. Iya. Selama itu ya. Iya. Karena kan ada feeling di mana ini kita pasti kayak takut banget kehilangan momen. Iya, momen. Kelewat momen tuh kayak gitu. Iya. Iya. Pernah saya ngalamin kelewat momen yang paling agak menyesal itu waktu itu sebenarnya di ronde 1. Ronde 1 Piala Dunia. Kan timnas kita ini mulai merangkak dari ronde 1. Iya, Ya kan? betul. Waktu itu lawan Brunei di 12 Oktober atau 10 Oktober 2023. Kita home away. Di home menang 6-0, di away menang juga 6-0. Tapi ketika bermain di Brunei di Sultan Hasanah Bolkiah Stadium, Iya. itu sinyal sama sekali blank. Sama sekali blank. Panitia dari sebelum pertandingan Hamid 1 saya udah minta teriak, ini gimana akses internet gimana? Oh tenang aja, ada wifi segala macam gitu. Biasanya aman kok. Tapi biasanya ya mereka main Brunei tanpa penontonnya nggak sepadat Indonesia. Indonesia kebetulan banyak TKI kita yang nonton langsung ke stadion full. Nah itu gol lumayan banyak 6-0. Ya. Nah itu ada satu momen yaitu golnya Witan saya nggak dapat selebrasinya padahal selebrasinya agak ikonik yaitu dia masukin bola ke dalam perutnya karena istrinya lagi lahiran gitu. Witan Sulaiman. Gitu. Nah itu posisi saya lagi di luar stadion. Saya lari Kok bisa lagi di luar stadion? buat ngirim gambar karena di sana nggak ada sinyal. iya editor udah teriak-teriak ini mana gambar sama sekali udah dikompres nggak mau kekirim segala macam nggak mau kekirim waduh gimana ini akhirnya ya percuma kalau saya motret sebanyak apapun tapi gambarnya nggak terdeliver saya putusin ya udah saya lari deh sekencang-kencangnya lari terkirim sekitar 3-5 gambar foto aman supaya yang penting bisa ada yang dipublish akhirnya saya masuk lagi nggak tahu ya ada momen itu kelewat. Aduh, itu momen itu Iya. galau sih ya sebetulnya Iya. ya. Sebuah pilihan. Dan waktu itu nggak lagi sama tandeman. Backup. Enggak, karena away kan hanya sendiri. Gitu. Oh, iya, susahnya ya kalau sendiri. Terus Iya. biasanya foto-foto tuh berarti yang biasanya pakai di sosmed juga ya untuk nge-up mungkin Betul. hasil sementara. Betul. Half Half time, full time atau foto aksi. Nah, itu kan mesti tayang sesegera mungkin. Itu Buat supaya jadi momen background itu ya. supaya momennya tetap dapat. Mas Bri ini juga kemarin kan kita start dan kita sempat ngobrol tuh Mas Bri ya di Jeddah. Iya. Total perjalanan timnas 1 tahun apa 2 tahun? 2 tahun? Dari 2023 sampai 2025. 25. 2 tahun. 2 tahun 2 berarti. tahun. Persis sama-sama bulan Oktober. Ya, pas banget tanggal 12 ya. Iya. 12 Tanggal apa 12 10? kita selesai tanggal 11 ya di Saudi ya. Iya, kita 11 selesai di Tanggal 11. Saudinya. Mulainya kalau nggak salah 12 Oktober 2023 Pas. itu di Brunei. Jakarta di GBK. Oh, di Jakarta. Itu startnya pertandingan pertama kita. Dan beliau di match terakhir sedih dia. Flashback semua foto itu kayak Iya. film sore itu. Iya. Deng 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 itu semua itu. Dia ada juga lagunya itu. Ada. Nah. Dan dia akhirnya cuma nama laptop dia. Dia cuma nama laptop sambil memeluk kamera kan. Melihat apa Mas Bri yang sebenarnya paling yang nggak bisa kita rasain lah Ya. sebagai orang yang menemani perjalanan timnas dari 2023 sampai 2025 Momen sentimental apa? dengan segala kemelut Iya. di luar lapangan ya. Ya. Iya. Ya sedihnya ya karena endingnya anti klimaks sih. Dan padahal kita merasa udah sebegitu dekat dengan Piala Piala Dunia. Dunia. Wah, tahun depan Amerika nih kita. Iya. Juga kayak berangkat. Iya, ya, berangkat. itu juga. Iya. Siapa tahu ya kan timnas lawan Argen lagi Iya, dengan iya, ada tahu. Messi ya kan. Match-match awal. Iya betul kesampaian nih lawan Argen ada Messi nih. Nggak tahu Iya. ya. Pas lagi ngedit foto kebetulan waktu itu di Jeddah ada Mas Rashid. Kan? Mas Rashid. Iya betul dengerin
lagu Sore, lagu Bara Suara yang Oh iya benar. itu iya. Jangan sumpah. Aku tadi bercanda. Aku tadi bercanda karena dia cerita, Mas Budi cuma cerita bahwa dia sedih ngedit, atau bukan ngedit tapi kayak flashback ke belakang foto-foto di tahun 2023. Dan si Rasid, kenapa lu Mas gitu? Nah ya, gua sedih gue. Kirain itu Ngeliat soundtrack foto-fotonya. film orang, ternyata soundtrack film Soundtrack kehidupan iya. ya. Soundtrack juga. Betul. Iya, punya nilai sentimental tersendiri soalnya ya. dengan Iya, perjalanan ya karena 2 tahun. ngerasain perjuangannya. Iya, iya. Dari lawan Brunei kita di stadion GBK tuh orang banyak yang nggak notice kalau kita lagi mau tanding lawan Brunei, Iya. nggak sepenuh kayak biasanya sekarang gitu. Kan Hype-nya banyak ya. yang nggak tahu Iya. itu ada pertandingan masih ada Fahrudin itu iya. si bambu tua. Dia Hmm. terakhir main lawan Brunei gitu. Dan ada momen drama-dramanya. Iya, iya, gitu. iya. Banyak sih Bahkan gambar momen yang tercover. naturalisasi, pernaturalisasi Mas Iya. Brian juga mengikuti. Iya, iya. Betul. Dari mulai dari siapa waktu itu? awalnya. Dari Ya, zaman kalau yang waktu Brunei itu kan baru ada Shane Patinama, Shane Patinama. ada Mark Locke. Kalau nggak salah ada 4 pemain tuh, ada saya lupa 2 lagi. Jordi. Amat. Rafael Strike kalau nggak salah deh, sama satu lagi siapa ya saya lupa tuh lawan Brunei. Jordi Amat. Iya. Dan akhirnya kemarin pertandingan terakhir lawan Saudi dan lawan Iya, Irak. lawan Irak. Kita sebegitu banyak nggak tahunya diaspora kita yang bisa turut bahu membahu membantu perjuangan timnas. Iya. Ya sebagai orang yang mengikuti dari awal pasti ada sesak Sedihnya. untuk Pasti ya. ya. Aduh gini karena anti klimaks. Iya, betul. Bayangin kita cuma butuh waktu 180 menit. Betul. Iya. Untuk kayak 180 menit lagi nih. Iya. Padahal ya yang terjadi di Jeddah waktu itu ya kita sempat punya hype yang tinggi loh ya Mas ya. Iya. Bahkan kita tampil menyerang pas Sambil lawan menyerang. Irak. Iya. Pas lawan Irak. Iya. Soalnya emang pemain MU yang satu itu. Iya, emang MU. Emang MU. Kualitas MU. Kualitas MU, kualitas itu dia. Zidane Itu dia, Iqbal. Kualitas MU. Info Kualitas aja. MU. Penentunya itu. Itu dia. Itu dia. Iya. Gak peduli. Gak ada urusan sama Saya gua. sebenarnya mau ngomong ke sana. Yang selalu merasa tersinggung ibu yang satu. Ini gak masalah kata gua. Gak peduli. Nah, awal kenapa bisa masuk ke jadi di hire sama AFC ini apakah apply ataukah dari pihak AFC akhirnya nge-reach Mas Brian? Sebenarnya dari pihak KFC. Jadi ketika saya sudah tidak di federasi, karena ketika saya di federasi itu saya banyak tektokan dengan teman-teman di klub, di federasi lain, di konfederasi, di AFC maupun di FIFA. Nah ketika saya sudah tidak bekerja di federasi, tentunya saya berpamitan dengan mereka-mereka semua. Saya udah nggak di sini, kalau ada kebutuhan apa-apa bisa kontak ke orang ini. Salah satunya KFC juga, saya berpamitan seperti itu. Nah AFC memfollow up saya. Kira-kira bahasanya lu base-nya di mana? Tinggal di mana? Oh di Jakarta kok. Kalau misalnya membantu AFC untuk mengcover pertandingan, available nggak? Memungkinkan nggak? Of course. Of course. How much? How much? Di luar jalur kan. Iya. Of course. How much this? How much you pay me? How much lah. How much lah? We can sih. We directly aja nih ya. We direct aja nih. Of course kan. Just how much. Tapi And then Lums. lumayan. Ya lumayan. Apa tadi? SOP-nya banyak banget. Ya kan motret ngedit enggak, tapi transfer data. Momentnya transfer data itu enggak segampang begitu kita cuman transfer doang kan. Iya, Cobain repot. 8.000 foto kamu kurasi. Itu. Oh terus Sebanyak dikurasi itu, dulu Mas. mas. Kurasi tentunya. Kan Nggak dikirim semua. nggak mungkin 8.000 dikirim. Oh sangkain raw. Jadi ketika apalagi pas live post itu ya kita mesti sortir dulu. Iya. Dan edit sebatas cropping deh. Atau misalnya ada komposisinya kurang asik, Baru, agak iya. miring ya kita mesti
dirapihin dulu Ya. supaya editor yang di kantor lebih enak. Oh gitu. Ya. Sampai Gitu. itu raw. Enggak mesti Terus udah ambil aja nih semua. mesti sortir dulu. Apalagi sekali jepret kamera sekarang kan bisa 30 atau 40 Iya, frame 30 gitu. frame, heeh. Kalau pemainnya lari selama 15 detik itu bisa ratusan frame. ya kan? Iya benar. Yang mana yang Itu mau dikirim kan? nah itu mesti kita sortir dulu, cepat sortir Yang cepat. editornya ngapain? Aku pikir itu job desk-nya editornya juga. Nanti editor Editor dia ada lagi. memoles fotonya lagi. Iya. Tergantung outputnya nih, mau untuk website atau untuk sosmed. Sosmed. Oh, nah itu tuh sangkain gue tuh dari mulai ya pokoknya fotografer tuh untuk foto kirim ke editor. Sama. Editor yang ngedit semuanya. Tetap disortir enggak? Misalnya ada satu pertandingan 8.000 frame tadi, 8.000. enggak 8.000-nya terkirim semua. Dari 8.000 jadi biasanya setengahnya. 1.000 bisa. Bisa 1.000. Bisa 1.000. Bisa 1.000. Kau bayangin. nyortir 7.000 tuh kan. Gimana Bro. caranya? Mata bro. Itu, bro. Iya, Gimana makanya. caranya? Apalagi Dan itu kayak mesti misal- cepet sortirnya. Iya. Iya. Misal ada satu frame yang oke banget nih. Tangannya nggak fokus. Tangannya nggak fokus. Misal ini kayak, dari- ya, dari tiba-tiba nggak fokus. Komposisi. Gitu. Kita udah gitu. Teriaknya gitu. Oh gitu. Tapi tetap moto kan? Iya. Tetap foto. Tetap ada. Ada triknya sih untuk ada. nyortir cepet gitu. Jim, boleh tahu nggak? Jim? Saya biasanya tuh nyortir di kamera, ya kan, semuanya saya cek. Kayak yang oke itu saya tagging atau enggak saya kasih red bintang 5 atau bintang 1. Itu nanti kita ketika mindahin entah di handphone atau di laptop, itu yang file udah disortir, tinggal kita sort by red atau sort by itu. Oh ini bintang 1, bintang 2, Iya. gitu ya? Itu salah satu triknya seperti itu, salah Jadi satunya. dari awal Udah. fotoin udah. Nah, langsung misalnya tanyain foto, ya. tapi kan kadang momen nggak oke nih untuk diambil gambarnya. Ya. Sesekali cek hasil gambar, set sambil pilih cepet tuh, sortir cepet. Oh jadi Tuh. Iya. nyortir di kamera. Ya. Ini momen masih terus jalan. Iya, ya? masih terus jalan, betul, iya, betul, iya. 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 Itu juga ada musiknya kan. Ada. Go. Capek jadinya ya kan. Kalau lengkel-lengkelan biasanya wasit badminton. Lengkel-lengkel. Rally panjang tuh. Lengkel-lengkel. Banyak. Mas udah dong. Apa sih itu sih? Aduh, aku pusing sendiri nih. Gila tuh. Ternyata tidak iya. tidak semudah itu. Iya, dia menarik ya pas kita udah tahu Kita ya. sebagai orang awam cuman taunya udah hasilnya lah. Kita nggak tahu proses di belakangnya gimana sesusah itu gitu. Ya 8.000 foto, 1.000 foto itu udah bagus. Biasanya cuma 500. Waduh. 500 itu aja yang diupload berapa? 4. Emang berarti kalau sebagai orang yang fotonya emang harus sering ini aja berbesar hati ya? Berbesar Iya, hati. iya kan? Gua Dengan- motret sebanyak itu, kok yang diupload cuma Iya kan? Cuma Iya. ini. Iya, sebanyak itu. Yang diupload, alah sekarosel tuh berapa sih? Paling 20. 20 maksimal. Maksimal bener. Sekarosel ya. Iya. Lah, yang dipotret 8.000 bisa. Bisa. 5.000 frame bisa. Itu matanya sih. Orang ngiranya enak ya kerjaannya motret doang. Coba kurasi. Enggak sih. Apa enggak gumoh itu? Kurasi Postmatch 7.000 ya itu. foto. Iya. Apalagi kalau setelah pertandingan tuh saya biasanya baru bisa tidur jelang pagi atau bahkan pagi. Karena semalaman kan mesti lanjutin untuk mengupload ke server. Iya, Jadi yang foto-foto aman udah terkirim ketika di stadion. Nah biasanya malamnya lagi lanjut entah di hotel atau di rumah tuh ngirim lagi. Kalau untuk posisi nggak ada yang pernah komplain mas. Posisi di lapangan, misal kayak "Shh, ngalingin, itu pernah nggak ada? Ada aja. Hah? Tapi Iya? kan kita saling menghargai aja. Kalau itu biasanya misalnya dari sesama teman fotografer, misalnya saya lagi di belakang gawang gitu. Ya kita saling paham aja, saling sharing. Dan selalu nutupin tuh gitu. Oh, iya. Oh, gitu. Pasti udah tahu lah ya. Iya gitu udah ya. tahu lah. Gitu. Enggak pernah diginiin. Atau enggak gitu kalau palanya. enggak, misalnya di pinggir lapangan. Kan lensa Panjang. Iya, kan lensanya panjang kayak Mas, itu juga lensanya rusak juga. Itu ngapain? Nggak ada yang body lebih kenceng juga gitu. Enggak, kalau enggak di pinggir lapangan tuh biasanya dari broadcast sih yang Oh, iya. broadcast. Mas agak bocor, tolong munduran dikit gitu. Kamera Di ya? pinggir lapangan. Tapi Gitu. ini penasaran. Ada dan gimana senioritas di fotografer lapangan? Ada nggak? ada nggak? Ada sih.
Tetap ada orang-orang kayak gitu tuh ada. Tetap ada, tapi nggak ini dramanya kayak di genre lain. Oh, Nggak sedrama lain. Kalau Tetap persaingan Mas, Iya. ketat juga nggak sih? Persaingan dia sama kayak industri pada umumnya, tapi ya tinggal kita mau bermain di ranah mana sih gitu. Kalau di bola. Ya. Apa ya maksudnya ya? Gue gak paham. Dia nggak paham. Ranah potret kah? Iya, betul. Atau ranah momen kah ya? Ya. Terus kalau misalkan pas foto gitu ada nggak sih momen-momen yang bikin kayak ini kayaknya agak-agak serem atau apa, kan biasanya visit stadion atau apa, pernah nggak Mas? Atau mungkin bukan di dunia sepak bola ya, sebelumnya kan pernah ke gunung juga ya. momen horor yang tertangkap Iya. atau enggak yang merasakan Sepanjang karir. horor. Aduh aku takut. Belum. Lu jangan bikin kaget, gue juga kaget jadinya. Kameranya terbang sendiri Mas. Jadi belum dipencet, kameranya terbang. Terus cek gitu. Malah dibantu kalau gitu. Malah lebih bagus. Lah, ada tandeman. Thank you ya. Digituin malah jadinya. Horor apa ya horor ya? Ada enggak? Motor tiba-tiba ngeblur. Itu sering itu teknis. Tripod jalan sendiri. Lu tuh tripod jalan sendiri. Ketak. Ya pengalaman horor sih itu. Iya, horor itu. Horor. Pernah momen tiba-tiba handphonenya nggak bisa nyolok memory card karena kemasukan air. Nah, itu horornya begitu ya kalau Itu. untuk fotografer ya. Pernah juga kehilangan memory card. Aduh. Nah, Mas, itu horor banget itu sih. horor banget sih. Jadi pertandingan kemarin Indonesia lawan China kalau nggak salah itu kan biasa bawa banyak memory card. Nah karena mindahin cepet, saya biasanya memory card yang nggak terpakai itu taruh di dalam ID card kan plastik, kayak diselipin dalam situ. Nggak tahu ya pas pulang kok yang satu nggak ada nih di dalam itu, padahal belum semuanya di copy gitu. Waduh. Gimana itu, Mas? Ya wassalam hilang. Ya, tapi Gitu. ngomong bilang bahwa memory cardnya hilang. Enggak bilang. Karena enggak bilang. Baru di sini dibilang. Nah sekarang orang itu tahu. Orang itu tahu. Karena ya foto aman udah terkirim Ya, juga. bener. Kan SOE-nya udah ya. Tapi banyak momen lain yang gue inget, aduh adanya di momen Sayang itu ya. tuh. Iya, jadinya sayang aja jadinya. Betul. Ini pertanyaan terakhir Mas, dari aku. Semua foto yang Mas bilang potret, apakah semuanya boleh diupload di akun pribadi atau harus seizin dari konfederasi dulu Mas? Kalau untuk AFC sih boleh aja. Boleh aja. Tapi dengan ketentuan biasanya ya setelah proyeknya selesai atau enggak setelah eventnya selesai. Yang penting kan akun official itu sudah posting Ya. dan udah nggak ada follow up macam-macam. Biasanya saya juga mengupload ya let post kan. Ya Nggak pasti. Nggak di saat lagi pertandingan ngupload juga. Iya. Gitu. Enggak. Enggak Biasanya enggak harus segila dua. gitu juga. Iya. Iya. Gitu. Kalau Yang best penting, moment? Best moment selama motret Iya. SEA Games kebetulan. Sekarang lagi SEA Games. Nah, SEA Games 2 tahun lalu tuh best moment. MU kalah di Malaysia kemarin nggak best moment Pak? Itu satu-satunya kekalahan MU di Malaysia loh itu. tapi nggak kaget. Iya Kalau sih, MU kalah, betul. ya kan? Bagus, nggak Tapi kaget. kan banyak katanya pemain-pemain MU yang kemarin pas datang ke Malaysia mereka lagi nggak dalam kondisi mood yang baik kan. Iya, betul. Sempat dapat momen-momen yang nggak Mas? Iya, karena kan mereka jet lag juga tuh. Iya. Bahkan mereka di jalanan Kuala Lumpur sempat ada yang mergokin Garnacho lagi main skuter. Iya, jam 12 Memang malam. kelakuan pemain Chelsea. Iya, tapi kan karena Pindah ke saya. badannya mereka masih sore. Jet lag. Kita iya. ada satu si game motor tidak Mas? Kebetulan SEA sekarang? Games ini enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Karena udah sama si AFC juga. Iya, betul. Dan itu nggak masuk kalender resmi FIFA. AFC. Oh, Oke. nggak ada callingan dari Rashid. Kalau itu tentunya SJ. Yes, iya. Oh, udah nggak boleh SCN lagi. Standby calling aja, standby calling. Mas kita ada souvenir untuk Apa tuh? Minta ditandatanganin sama Mas Bria. Sorry. Mas Bria. Wall of Fame. Nah, Yes. nanti akan Kumpulan Wah. potret dari Mas Bria. Wah, dicetakin ternyata. Cetak ini. Vano, Kita pakai yang hitam. Stefano Oh, Stefano Lillipali. Lillipali. Comeback ke GBK. Yang paling ramah yang mana Mas kalau ke Mas Brian langsung? Kenapa? Yang paling lama? Yang ramah Oh, yang paling kayak ramah. ya suka berinteraksi gitu mungkin. Hampir semuanya ramah, tapi salah satu yang paling sering tuh Justin. Justin. Oh, bener. Justin Hubner. tuh kalau ngelihat
saya di mix zone itu tempat pemain masuk ke stadion. Begitu dia ngeliat, biasanya dia langsung WA, bro, banyakin dikit foto gue. Langsung request. Tadi saya balasnya main dulu gitu. Katanya nggak main kan kemarin 2 kali. Iya, udah minta foto nggak main. Tapi berarti dia merasa dekat karena sering ketemu juga Sering pasti ketemu ya. juga. Dia kan nggak main karena itu kan. Lanjut. Iya, ada ST-nya juga ya. Ada STI, mana STI? Ada Sama Totsin Marcelino. lagi Sintayong. dipeluk sama Rido gitu. Rizky Ridho ya? Sama Rido lagi bercanda ya. Nih bawahnya pakai celana ya? Ada pakai Mas. Pakai. Kan itu di lapangan. Oke. Iya. Oke Mas. Silakan Dengan diterangkan. yang gede ya. Siap. Wah ini best ini. Best momen juga nih. Oh, Iya. iya. Kling ini. Iya. Mau di sini di tengah? Di tengah Ini boleh di warna apa apa? nih? atas Warna deh hitam. lebih. Ini warna hitam nih soalnya. Ada warna ini. Ini gold. Tapi gold Gold. kayaknya lebih nggak kelihatan deh. Hitam lebih nggak kelihatan. Gold Oh, di iya, sini. boleh. Gold di Oh sini iya, boleh, tuh. boleh. Di gambar tangan. Agak mepet ke sini boleh Mas, itu backgroundnya kan putih ya. Oh, di sini ya. Ya, di tengah-tengah situ lah nggak apa-apa. Ya. Nah, ini juga oke kelihatan. Nah. Mantap. Cakep. Nama lengkap. Nomor KTP sama di sini foto Foto samping kiri kanan ya. KTP. Oke, KTP di depan. Oke. Asik. Lumayan. Legalisir. Legalisir. Langsung Gitu legalisir. Keren. Siap. Mantap ini. Ini Terima nanti kasih. akan aku pasang di kamarku. Mas, Enggak dong. Mas, Hey. ini kan punya sini. Oh, punya Kenapa sini. Anda bawa ke rumah? Kenapa Nggak milik bisa pribadi? dong. Nggak bisa. Terima kasih juga buat Sobat Mention yang udah nontonin, udah mantengin. Jangan lupa buat share, subscribe, like. Pokoknya kasih tahu sama teman-temannya kalau mau dibikin clipper silahkan. Ya. Ya. Monggo banget silahkan. Dan Kalau jangan misalnya- lupa follow Sport Mansion FC untuk mendapatkan gratis PS5. Mansion Sport. Sport Mansion lagi. Aku kebalik. Gak apa-apa. Follow Mansion Sport FC ya untuk mendapatkan PS5 atau Nintendo Switch yang Betul. akan kita undi setiap bulannya. Betul. Iya. Dan jangan lupa buat ACCI, Asosiasi Clipper Konten Indonesia, boleh langsung potongin yang banyak dan bagiin di semua sosial media lu. Yes, kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Yusril Fariza. Saya Randika Jamil. Saya Natasha Jermania dan Saya Brian Bodohendro. pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Mansion Radio.